Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Firly Agrisa, saya merupakan mahasiswa program studi pendidikan matematika dari Universitas Sriwijaya. Di sini saya izin untuk mempresentasikan hasil dari penelitian saya yang berjudul Kemampuan Representasi Matematis Siswa Kelas 8 dalam Pembelajaran Persamaan Garis Lurus menggunakan e-modul berbasis literasi matematika. Baiklah, di sini sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu pendahuluan atau latar belakang dari penelitian saya ini. Jadi, yang mana kita tahu matematika itu merupakan sebuah pembelajaran di mana matematika itu merupakan pembelajaran konsep-konsep abstrak. Sehingga pada pembelajaran matematika itu sendiri kita Eee, dibekalkan dari sejak SD, SMP, sampai SMA dan hingga kuliah sekarang. Nah, di sini untuk matematika itu sendiri, memiliki 5 kemampuan yang harus dipenuhi menurut standar pembelajaran matematika, yaitu salah satunya adalah representasi matematis. Representasi matematis itu sendiri adalah melakukan penyajian permasalahan matematika dalam bentuk gambar atau visual, terus dalam bentuk verbal atau dalam bentuk, simbolik. Nah, jadi di sini representasi matematis itu sendiri sangat beragam dan ternyata representasi matematis itu sendiri dapat meningkatkan pemahaman siswa untuk, memahami konsep-konsep matematika yang abstrak tadi. Nah, di sini, berdasarkan hasil survei PISA pada tahun 2018, kemampuan matematika, sains, dan membaca Indonesia itu sendiri berada di peringkat yang rendah. Untuk matematikanya itu sendiri, Indonesia itu berada di peringkat 75 dari 81 negara dengan skornya itu 375. Kemudian untuk, kemampuan matematika atau kemampuan matematis seorang individu itu salah satunya dipengaruhi oleh kemampuan melakukan representasi matematis. Kemudian, ternyata salah satu penyebab, hal ini terjadi, rendahnya tingkatan kemampuan matematis Indonesia ini, salah satunya itu adalah keadaan lapangan di Indonesia, di mana pendidiknya itu, masih kurang memprioritaskan kemampuan representasi matematis pada pembelajaran matematika. Kemudian di sini agar hal ini dapat terbantu atau teratasi di sini, pendidik itu dapat, memanfaatkan inovasi terbaru teknologi pendidikan, yaitu, dengan melakukan pembelajaran dengan menggunakan e-modul atau electronic modul. Nah, electronic modul ini sendiri dapat disusun sedemikian rupa dengan, berbasiskan literasi matematis. Nah, penggunaan e-modul berbasis literasi matematis ini sendiri, eee, akan membantu siswa dalam menggunakan konsep, prosedur, dan fakta untuk menggambarkan dan menjelaskan sebuah kejadian, khususnya pada penelitian ini, yaitu pada materi persamaan garis lurus. Baiklah, itulah, latar belakang dari penelitian ini. Kemudian untuk penelitian ini sendiri, merupakan, sebuah penelitian deskriptif kualitatif, di mana di dalamnya hasil dari penelitian ini akan dijelaskan secara naratif. Kemudian pelaksanaan penelitian dilakukan di SMP Negeri 45 Palembang dengan subjek itu kelas 84. Kemudian instrumen penelitian ini yaitu ada soal tes dan wawancara. Kemudian teknik pengumpulan datanya itu ada tes tertulis dan wawancara, kemudian teknik analisis data itu dilakukan secara kualitatif. Kemudian inilah, hasil dari penelitian yang telah dilakukan. Baiklah, di sini, pertama-tama saya akan membahas, hasil dari soal tes yang dikerjakan. Nah, tes ini dilakukan dengan menggunakan instrumen soal yang terdiri dari 3 butir soal yang dikerjakan dengan waktu 60 menit. Masing-masing soal itu disusun dengan indikator kemampuan representasi matematis. Nah, kemampuan representasi matematis tadi ini kan ada 3, ada yang visual, verbal, dan ada yang simbolik. Nah, inilah jenis kemampuannya itu, dibagi menjadi 3 soalnya. Di sini yang pertama-tama untuk kemampuan representasi visual itu sendiri,
nilai ketercapaian siswa itu yaitu mencapai 59,48%. Kemudian untuk representasi verbal itu 62,07 persen dan kemudian representasi simboliknya itu ada 53,10%. Kemudian di sini saya mengambil beberapa siswa untuk dibahas. Yang pertama itu untuk kemampuan representasi visualnya. Nah, kemampuan representasi visual itu dapat dilihat pada jawaban siswa pada gambar nomor 1 dan pada gambar nomor 2. Di sini kita mengambil jawaban siswa KM dan jawaban siswa MDA. Di sini yang nomor 1 itu jawaban siswa KM dan nomor 2 itu jawaban siswa MDA. Di sini dapat kita lihat untuk soal yang memiliki indikator kemampuan representasi visual, siswa itu diperintahkan untuk mengubah bentuk tabel ke bentuk grafik. Nah, di sini kita lihat siswa itu sudah mampu mengubah bentuk data dari tabel ke bentuk koordinat kartesius. Dan juga mereka juga sudah mampu memetakan ke bidang kartesius. Namun di sini terdapat beberapa kekurangan, yaitu untuk pemetaannya itu sendiri, siswa itu belum menggunakan skala yang pas, sehingga dapat kita lihat siswa hanya mampu memasangkan titik X dan titik Y itu seperti mereka itu yang penting sejajar seperti itu. Jadi tidak ada skala yang pas kalau misalnya ya satu kan kita kan harus skalanya 1, 2, 3, 4, 5 gitu. Ini kan langsung sini yang pada gambar satu ini kita lihat langsung 80, tidak disusunnya lagi satuan sumbu Y-nya itu. Jadi siswa itu hanya memasangkan pada tabel misalnya yang data itu 1,80. Jadi siswanya langsung memasangkan data 1,80. Kemudian, untuk yang siswa yang kedua itu juga, siswa sama memasangkan, tahun yang pertama ini, yang 2020, terus 80, ini siswa itu langsung memasangkan tanpa melihat skalanya dulu. Namun di sini pada, siswa yang kedua, pada gambar kedua ini siswa melakukan kekeliruan, yaitu siswa, terbalik dalam menentukan data yang diletakkan pada sumbu X dan sumbu Y-nya. Kemudian, untuk kemampuan representasi verbal ini sendiri, kita lihat pada jawaban soal pada gambar nomor 3 dan gambar nomor 4. Nah, di sini siswa itu diperintahkan untuk memberikan alasan pada keputusan yang dibuatnya. Di sini soal ini bertujuan untuk melihat kemampuan siswa dalam menjawab menggunakan teks tertulis atau secara verbal. Nah, di sini soalnya itu sendiri yaitu meminta siswa untuk memberikan alasan yang tepat dengan konsep persamaan garis lurus. Di sini untuk gambar nomor 3, siswa, sudah berpikir, sesuai dengan, konsep persamaan garis lurus, yaitu siswa sudah tahu bahwa setiap perubahan pada tahunnya itu secara konstan, sehingga siswa membuat kesimpulan bahwa, jika tahun 2040 itu hasil panen dari soal yang ditanyakan itu kurang dari 1 ton, sehingga siswa memberikan jawaban, yang tepat dengan alasan yang tepat, yaitu, eee bahwa, eee, soal bahwa bahwa ini, bahwa hasil panen itu tidak, lebih dari 1.000 kilo. Jadi di sini siswa sudah memberikan alasan dengan, eee, jawaban yang tepat, dengan konsep yang tepat pula. Kemudian untuk jawaban, pada gambar nomor 4, di sini siswa juga sudah berusaha untuk, memberikan alasan yang tepat. Namun karena, mengalami salah perhitungan, siswa pun salah dalam, eee, memprediksi besar hasil panen soal yang ditanyakan, sehingga alasannya pun salah dan jawabannya pun salah. Sehingga di sini pada kemampuan representasi verbal, siswa itu sudah mampu memberikan alasan-alasannya, namun terdapat, kesalahan perhitungan, sehingga mempengaruhi, jawaban dan alasannya. Kemudian untuk kemampuan representasi simbolik ini sendiri,
dapat kita lihat pada jawaban siswa gambar nomor 5 dan gambar nomor 6. Nah, di sini, untuk jawaban-jawabannya itu sendiri, siswa itu sudah mampu memperoleh data dari soal, yaitu di sini siswa itu sudah membaca bidang kartesius sehingga mereka sudah mampu membentuk membentuk, titik-titik, masing-masing titik yang ingin diketahui dari soal. Kemudian siswa juga sudah melakukan substitusi ke dalam rumus yang telah dipelajari sebelumnya dengan menggunakan e-modul, sehingga, pada kemampuan representasi simbolik ini sendiri, siswa itu juga, sudah mampu membentuk, apa yang ingin ditanyakan, namun dengan beberapa kekeliruan, yaitu kekeliruan hitung. Di sini dapat kita lihat bahwa siswa itu tidak melakukan operasi hitung yang benar. Di sini, seharusnya perkalian perkalian plus dan minus itu kan, seharusnya menghasilkan, hasil yang plus dikali minus kan minus. Nah, di sini siswa itu minus dikali minus, tapi hasilnya, tidak tepat, ada yang dijawabnya minus, ada yang jawabnya plus, seperti itu. Nah, di sini sama seperti soal yang simbolik, di sini juga ada soal lainnya yang simbolik, sub soal lainnya. Sini siswa sudah mampu untuk menentukan apa yang diketahui dari soal. Di sini diminta soalnya itu untuk mencari persamaan garis yang sejajar dan tegak lurus sebuah garis. Nah, di sini siswa sudah melakukan perhitungan dan siswa sudah menemukan, persamaan yang diminta. Baiklah, itu merupakan pembahasan dari penelitian yang telah saya lakukan di sini. Jadi kesimpulan dari penelitian ini yaitu, ditemukan berbagai tingkatan kemampuan representasi matematik siswa, setelah melakukan pembelajaran materi persamaan garis lurus. Nah, di sini untuk indikator kemampuan representasi visual itu, sebagian siswa mampu menganalisis permasalahan dan mengubah data dalam bentuk dan beberapa masih mengalami kekeliruan dalam menentukan data yang akan diubah. Kemudian pada indikator kemampuan representasi verbal, siswa itu sudah mampu memberikan alasan yang logis dan sesuai dengan konsep persamaan garis lurus. Sehingga di sini dapat dikatakan untuk kemampuan representasi verbal ini, siswa itu sudah mampu membuat kesimpulan yang tepat dari permasalahan yang diberikan. Kemudian pada indikator kemampuan representasi simbolik, di sini, sebagian siswa itu sudah mampu membuat persamaan matematika dan menyelesaikan permasalahan dengan ekspresi matematika. Kemudian di sini ketercapaian masing-masingnya muncul, ketercapaian munculnya masing-masing indikator, yaitu yang representasi visual itu 59,48, maaf, 59,48%. Kemudian untuk verbal itu 62,07%, dan kemudian untuk yang simbolik itu 53,1%. Di sini dari representasi ini, dapat kita lihat bahwa kebanyakan untuk siswa, kelas 84 ini, cenderung menguasai kemampuan representasi verbal dibandingkan dengan kemampuan representasi visual dan representasi simbolik. Baiklah, itulah kesimpulan dari penelitian saya. Sebelumnya mohon maaf eee, jika melakukan kesalahan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.